Episode 108, Buka Kado. Farhat sedang menyanyikan sebuah lagu untuk anaknya sambil mengelus perut Melisa. Sesekali mereka tertawa saat mendapatkan tendangan kecil dari kedua jagoan mereka. Wah, anak mama memberontak. Suara papa jelek ya, ucap Melisa terkekeh. Ditepuk tangan sayang, karena suara Mas merdu, Farhat merasa sangat bahagia melihat senyum hangat Melisa telah kembali setelah berhari-hari pucat dan tak bertenaga. Apa kamu tahu sayang? Kita hampir kehilangan anak kita, tapi Mas bersyukur karena kamu dan anak kita berjuang sekuat tenaga untuk bertahan, lirih Farhat dalam hati. Hahaha, orang dim-dim bilang sendiri sama Melisa kalau suara Mas nggak sedap, permisi. Saya mau periksa perkembangannya ya, ujar Dokter Okta. Hari ini Bian sedang libur jadi akan ditangani oleh Dokter Okta, si jomblo idaman Mak Bunting sejagat kota. Dokter Okta melakukan pemeriksaan USG dan melihat perkembangan yang cukup baik. Wah, sudah mulai aktif memainkan jari-jarinya mereka, posisinya juga bagus. Dan ketubannya sudah mulai normal, tidak salah saya menyerahkan ini pada Dokter Bian. Sementara Dokter Okta menjelaskan rinciannya kepada Melisa, Farhat malah menempelkan wajahnya ke layar monitor sambil mengajak sang bayi berbicara. Hai anak papa, wah rambut kalian lebat ya, tulang kalian juga bagus seperti mama yang hebat dalam hal tendang-menendang. Pak, kalau mau bicara pada anaknya langsung saja ke perut elbunya. Kalau di sana mereka tidak bisa mendengar, ucap Dokter Okta. Apa iya? Farhat langsung berdiri dari sana, saya tinggal dulu ya, kalau ada perlu tekan saja tombol di samping ranjang itu. Farhat, sayang, kira-kira nama anak kita siapa ya? Melisa, Melisa belum mikirin sih mas, lagi-lagi mereka mengabaikanku. Benar-benar mereka ini, gumam Dokter Okta sambil keluar ruangan dengan wajah diselimuti jiwa ingin berbini yang meronta-ronta. Terima kasih ya sayang, udah mau berjuang demi anak kita, ucap Farhat sambil menciumi tangan Melisa. Bukannya menjawab, pikiran Melisa malah melantur jauh ke mantan istrinya Farhat. Sepertinya mood yang mulai berubah-ubah ini menandakan kalau kondisinya sudah fit. Mas beneran nggak punya anak dari pernikahan sebelumnya. Kamu nyasar jauh banget sih. Mas kan udah bilang mas nggak mau bahas masa lalu. Ya Melisa takut aja entar tiba-tiba datang mantan istri mas bawa anak kalian terus nuntut karena nggak pernah dinafkahi. Nggak punya sayang, mereka yang nggak mau punya anak dari mas. Bahkan mantan istri mas yang kedua sampai nuduh mas mandul tapi nyatanya emang dia nggak mau hamil sama mas. Karena mereka nggak bener-bener cinta sama mas. Kecepatan dan nada bicara Farhat naik 3 kali lipat seperti abang-abang sales perabotan. Entah kenapa kalau membahas ini suasana hati Farhat langsung kacau dan sensitif. Ya, santai masku. Jangan ngegas, entar digas balik sama dim-dim tahu rasa. Ini kayaknya kamu punya dendam pribadi sama mas, terus kalau kamu mau beraksi kamu atas namakan dim-dim ya kan? Kasian kamu nak difitnah mama terus. Nggak gitu mas, memang beneran bawaan dim-dim nih, Hili, sini-sini. Mas peluk biar dim-dimnya nggak minta yang macem-macem lagi. Farhat melingkarkan lengannya ke pinggang Melisa. Namun karena perutnya semakin membesar tangan Farhat hampir entak cukup melingkarinya. Melisa punya ide, gimana kalau nama anak kita Dio dan Dea? Petik 2. Farhat langsung hilang semangat saat mendengar itu. Dio, itu kan nama mantan kamu masih belum bisa move on dari dia, mantan. Orang Melisa nggak pernah pacaran. Tapi tetap dia kan orang yang ada di pikiran kamu. Mas nggak mau pokoknya, entar pas manggil anak kita malah wajah dia yang kamu bayang-bayangkan, nanti malah mirip si Dio itu anak kita mas nggak mau. Imbuhnya lagi. Hahaha, iya, nanti Melisa cari lagi yang bagus, lagian nggak mungkin lah mas bisa mirip Kak Dio kan bibitnya punya mas. Melisa tertawa geli melihat Farhat yang sedang cemburu. Awas kamu sebut-sebut nama dia lagi, mas cium kamu. Ancam Farhat.
Tapi bagi Melisa itu bukanlah ancaman, melainkan peluang. Ia malah menyebut nama Dio sebanyak-banyaknya agar dicium oleh Farhat. Dio, 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 nantangin kamu ya. Akhirnya Farhat melayangkan kecupan di sekeliling wajah Melisa. Dan Melisa sangat menikmati ancaman itu sambil tertawa-tawa. Sementara Dokter Okta yang hendak mengambil catatannya yang tertinggal malah mematung di depan pintu sambil geleng-geleng kepala. Pasangan itu benar-benar sableng. Rutuknya kesal. Di halaman sekolah menengah Bhinneka Intercultural School. Tampak anak-anak seusianya berhamburan memasuki halaman sekolah dengan mobil masing-masing. Ya, hampir rata-rata anak sekolah di sana menggunakan supir pribadi untuk mengantar mereka ke sekolah. Nurul berangkat diantar oleh Vino, walaupun harus adu debat dulu akhirnya Vino berhasil membuat Nurul naik ke mobilnya. Selamat pagi, supirnya cakep amat non, sapa Pak Satpam. Pagi Pak, balas Nurul tersenyum ramah, namun ia tak membantah perkataan Satpam itu tentang Vino. Wah, yang bener aja dong Pak, masa iya saya gagah tampan menawan gini dibilang supir. Bantah Vino tak terima. Sepertinya Pak Satpam benar-benar membuat mentalnya down. Gimana enggak, udah dandan rapi cakep begitu masih dikira supir. Nurul langsung meninggalkan Vino di gerbang depan tanpa berpamitan. Dan tentu saja itu membuat Vino rugi besar, karena ia mengharapkan setidaknya Nurul tersenyum setelah diantar. Malah langsung ditinggal. Vino melihat jam tangannya, dan ia rasa waktu untuk ke kantor masih banyak jadi ia memutuskan untuk mengikuti Nurul. Ngapain sih Pak? Risih Nurul saat Vino menarik tasnya. Saya akan temanin kamu sampai bel sekolah masuk, saya tahu kamu pasti gugup kan. Pak, Nur ini masuk SMA, bukan SD. Jadi jangan ngarang deh. Bilang aja Bapak mau nempel-nempel sama Nuran, ketus Nurul sambil menaikkan sebelah alisnya. Nah itu kamu tahu, ucap Vino. Pak pergi atau Nur laporin ke Pak Satpam sebagai penguntit. Mau. Iya saya pergi. Vino langsung lari karena tampang Nurul sudah benar-benar kesal. Daripada semakin runyam mendingan Vino pergi. Nurul berjalan menyusuri koridor sekolah, ia menggunakan rok di bawah lutut, tas waktu masih SMP dan rambutnya hanya diikat satu menggunakan pita berwarna biru. Ya, tampilannya yang sangat sederhana dan beda dari yang lain membuat semua mata yang ia lewati memperhatikannya. Ia merasa sedikit gugup, bukan karena baru masuk atau karena tatapan orang-orang. Melainkan karena di sana rata-rata yang sesusianya sudah di kelas 12 dan sepertinya hanya dia yang paling tua di kelasnya nanti. Wah, anak-anak tahun ini cantik-cantik ya. Badas abis, ujar gerombolan kaum lelaki yang sedang nongkrong. Sementara kaum ciwi-ciwi senior malah ngejulit sambil mengomentari penampilan anak-anak baru. Wih, itu si vibes orkei banget, lihat aja tasnya, limited edition tuh, tunggu, anak kampung mana dia? Ujar salah satu dari mereka saat melihat Nurul. Dia kan yang di rumah sakit, gumam salah satu siswi geng cetar itu yang tak lain adalah Mei. Kejulidan pun berlanjut, dan biasanya akan selesai jika bel masuk sudah berbunyi. Sementara itu di sisi lain pasutri beda elemen sedang membuka kado pernikahan mereka yang tersisa. Karena repot mereka baru membuka beberapa dan hari ini mereka akan melanjutkan unboxing kado-kado itu. Suasana tampak mencekam karena Riko masih pura-pura cuek sementara Mila masa bodoh. Mereka mengambil kado yang cukup besar dan tertulis bahwa teman-teman di departemen Mila yang memberikan itu. Mereka pun membuka kado itu bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan saat si buka. Isi dalam kado tersebut adalah alat pengaman, obat kuat, hingga tespek.